subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kamu membantu channel ini untuk lebih berbagi pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kita berada di proyek pembangunan villa. Kebetulan lokasi villa ini jasa pembangunannya dihandle sendiri oleh klien kita. Kita hanya di desain perencanaan dan desain arsitekturalnya saja. Mari kita bahas. Saat ini sedang tahap struktural. Let's go. Bangunannya bergaya Indis kolonial dengan 2 lantai dan luasan bangunan kurang lebih 1070 meter dan luas tanah kurang lebih 1500-an. Bisa kita lihat dengan ketinggian bangunan dari lantai ke top ceiling sampai 4 meter. Pola struktur yang dipakai foot plate. Pembesiannya kita pakai besi 13 dan besi 16. Beberapa kita padukan juga dengan besi 10 untuk kolom-kolom praktis. Pembagian ruangnya sudah jadi, pondasi tapaknya, footplate juga sudah jadi. Jadi apa itu bangunan bergaya Indis kolonial? Yaitu bangunan yang masih ada sentuhan Eropa dan dipadukan dengan bangunan bergaya lokal Indonesia. Jadi hampir bergaya sedikit. Ada unsur Asianya seperti pemakaian kayu dan potongan-potongan kayunya, terutama pada jendela dan pintu. Pengecoran semua menggunakan konvensional. Semua konvensional, kita double layer dan pakai ready mix, jadi homogen. Lokasinya ini berada di tengah-tengah persawahan, ya. Jadi memang dirancang rumah huni bergaya villa, terbagi jadi 2 gedung. Yang satu gedung untuk ditinggali sendiri, yang satunya untuk menerima tamu atau bisa untuk disewa-sewakan. Nanti joglo ini nanti langsung berhadapan dengan kolam renang. Di tempat bapak ini berdiri nanti ada kolam renang, terekspos di tengah kolam renangnya. Apa yang menjadikan bangunan ini menarik, yaitu kondisi tanah di bangunan ini. Jadi yang jadi menarik saat ini adalah kita membangun di atas tanah bekas sawah, yang dimana pada umumnya memerlukan pondasi yang cukup dalam biasanya. Namun tidak pada di lokasi ini, karena pada saat uji tekan tanah, sondir, ditemukan bahwa 90% permukaan tanah ini terdiri dari batu-batu besar, jadi permukaan keras. Makanya kita hanya memakai pondasi foot plate, tidak kaison atau board pile. Jadi foot plate aja cukup dengan kedalaman 2 sampai 2,70 meter. Hasil sondir menunjukkan tanah keras ada di kedalaman sekitar 1,7 meter.
Jadi memang kemarin kondisinya saat kita gali pondasi-pondasi ini isinya batu-batu belah semua, sebesar-besar mobil batunya. Jadi ada beberapa titik footplate yang kita pasang ini mencoak dari batu tersebut. Kita gunakan jackhammer untuk mencoak. Kenapa mas kolomnya kok double-double? Ya, jadi di desain itu kolomnya kita buat double layer. Jadi ada kanan kiri untuk kebutuhan desain. Untuk struktur sendiri sebagai perkuatan juga bisa sebagai percantik di sisi desainnya. Secara struktur mungkin terlihat sedikit boros, tapi melihat bentangnya sepertinya sangat penting untuk dilakukan double. Kita bisa lihat dari lantai permukaan tanah sampai ke dak top lantai 2-nya itu tinggi sekali. Ini kurang lebih 4,7 meter. Nah, seperti ini kita bisa lihat double-double semua. Nah, ini juga nanti pendopo atau gazebo yang langsung berhadapan dengan kolam renang. Tanahnya bentuknya tidak kotak, tepatnya bentuknya trapesium dengan muka depan kurang lebih hampir 40 meter. Proses struktur ini berlangsung selama kurang lebih 2,5 bulan dari dimulai kemarin. Harusnya bisa lebih cepat, namun karena kendala batu-batu yang harus disingkirkan di dasar tanah atau harus dicoak di dasar tanah agak sedikit memakan waktu. Dia agak sedikit terlambat sedikit, tapi ya masih dalam batas normal. Kita lihat pembesiannya. Bagaimana kelanjutannya nanti kita lihat lagi dan akan terus kita pantau tiap bulannya untuk kemajuan progres dan target rencana dari desain perencanaan. Sampai ketemu di review selanjutnya. Bagi yang ingin membangun kos-kosan, villa atau rumah huni di Yogyakarta, bisa hubungi kami di Instagram id.jap. Bagi yang mau desain untuk seluruh Indonesia, bisa langsung kunjungi Instagram kami JAP Design atau websitenya www.japdesign.com. Konsultasi gratis. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.